Seniman mengajar ini mengajari kita juga bahwa belajar kepada sumber kesenian itu penting. Membuat kita menjadi terbuka, banyak dunia lain di luar dunia kita, sehingga itu menjadi penting gudang pengetahuan kita sebagai seniman menjadi bertambah. Nah, bertambahnya gudang pengetahuan kita sebagai seniman akan membuat karya kesenian kita menjadi lebih variatif, bukan tidak mungkin akan menjadi yang lebih baik dari karya-karya kita sebelumnya. Untuk kalau ke Marab jika ikut nada mereka. Paham maksudnya? Coba ulang. Kalau menurut saya sih program ini sangat mensupport para seniman ya, terutama. Kita bisa sampai ke sini kalau tidak disupport secara finansial dari kementerian, mungkin kita nggak akan sampai sini, gitu. Jadi program ini sangat berpengaruh juga ketika saya harusnya cuma bisa gerak-gerak di Jawa, ketika saya sampai sini saya bisa gerak-gerak Melayu, saya bisa paham apa namanya kesenian Melayu seperti itu. Hap, 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 7, 8. Diharapkan kehadiran seniman itu bisa berpengaruh. Si seniman harus bisa membuat masyarakatnya menjadi restless, dalam artian mereka tidak selalu ada di zona nyaman dan pengen di situ terus. Mereka harus bisa berkembang, mereka harus bisa berpikir lebih kreatif sih. Memancing mereka untuk berbuat seperti itu. Karena ya gimana ya? Saya ngelihat masyarakat di sini sudah punya aktivitas yang rutinitas yang berulang-ulang gitu. Mungkin butuh sesuatu yang baru dan saya rasa penting sih. Saya memilih ikut program Seniman Mengajar karena menurut saya ini menarik ya, program yang menarik. Satu, sebagai orang yang hobi fotografi, semua orang fotografi pasti seneng jalan-jalan, Mas. Nah ini ibaratnya kita jalan-jalan, udah dikasih uang saku, kita bisa berbagi di sini dengan masyarakat, tapi kita juga bisa banyak belajar. Untuk menambah pengalaman tuh pasti kan. Bagaimana kita mengkomparasikan data dari Jawa sama Melayu itu pasti kan jelas beda kan. Dan memang faktanya secara tari gerak-gerak dari Jawa sama Melayu itu memang beda Bang. Dan saya menemukan di sini ketika saya mengikuti kegiatan seniman mengajar, saya baru menemukan bahwa oh iya memang kesenian di Indonesia itu banyak. Pulau Jawa dan Melayu itu jelas berbeda. Ya, alasan yang pertama adalah mengaplikasikan jiwa kesenian. Pertama itu, artinya ini menjadi ruang penting bagi kami seniman karena ada dorongan dari pemerintah. Saya ingin mencoba bagaimana terjun langsung ke masyarakat, berkarya di situ, terutama di daerah-daerah yang menurut saya menarik dan bisa dibilang terpencil atau ya semacam itulah. Saya ngasih materi fotografi, jadi intinya sebenarnya ekonomi kreatif. Nah, di ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor, cuman kita mengajarkan beberapa subsektor, antara lain fotografi, dan lukis, seni rupa ya, ada kriya, kemudian keterampilan seperti bikin bunga, kemudian belajar membuat hiasan dari janur, dan sebagainya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Pertama awal saya ke sini karena saya belum punya materi kan. Jadi saya melatih olah tubuh kepada adik-adik. Bahan sebelum menari kan harus dibentuk kan ya. Itu saya lakukan sekitar 2 hari. Olah tubuh utuh. Ketika adik-adik sudah memperoleh olah tubuh, udah memperoleh teknik, baru kita masuk ke materi. Tapi sebelum ke materi, setiap latihan itu saya juga selalu ada pemanasan semacam olah tubuh, tapi tidak full. Jadi misal semacam, ayo tangannya direntangkan, ayo kita gerak badan, seperti itu. Iya, udah bagus, maka ini. Proposal yang saya ajukan ke kementerian di program Seniman Mengajar 2018 itu kan riset tentang keroncong Stambul Pajar. Saya ingin melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Victor Ganap dalam bukunya Keroncong Tugu. Saya merasa dengan melakukan penelitian ini, kami generasi muda dan generasi setelah saya itu bisa mengetahui bagaimana sejarah dan berkembangnya keroncong Stambul Pajar. Itu penting yang pertama. Yang kedua, ketika saya terjun ke masyarakat, mau tidak mau saya juga berbagi kepada masyarakat. Dan saya juga dibagi oleh mereka, saya juga bisa belajar langsung kepada para seniman-seniman tradisi. Tentu saja itu menjadi penting karena setiap daerah memiliki ciri khas sendiri. Nah, saya ingin terjun langsung untuk menyelami dan terlibat. Karena tanpa keterlibatan, apa yang saya cita-citakan nanti akan
serampangan, akan ngawur gitu. Ya, selain teknis-teknis dasar seni rupa seperti menggambar, mewarnai yang saya ajarkan ke masyarakat, saya juga mengajarkan bahwa apa yang ada di sekitar mereka adalah inspirasi dan bisa digunakan secara maksimal. Mereka tidak harus mempunyai perspektif bahwa mereka itu tinggal di daerah yang terpencil, jauh dari hingar-bingar, terus mereka menjadi inferior gitu. Karena menurut saya zaman sekarang sudah maju ya, terutama di sini. Ada internet dan listrik itu menurut saya cukup untuk membuat mereka bisa sejajar dalam mendapatkan informasi. Saya coba membuka pandangan itu sih. Materi, saya ada 3 program di sini. Jadi program yang pertama itu tari massal 100 anak. Yang kedua itu ada tari massal 50 lansia. Yang ketiga itu saya membuat karya tari di sini. Nuansanya Melayu, itu dilakukan oleh anak SMP. Yang menjadi fokus utama saya itu yang pertama sebenarnya fotografi. Karena apa? Saya melihat bahwa Desa Swagual atau Kecamatan Selat Nasik ini, Kepulauan Mendano ini adalah salah satu tempat yang memiliki destinasi wisata yang cukup bagus. Dan salah satu cara untuk mengangkat sebuah destinasi wisata paling efektif adalah lewat fotografi. Nah, dengan cara kayak gini saya berharap nanti ketika pariwisata naik, semuanya efek dominonya kena semuanya. Jadi ekonominya akan meningkat, kemudian kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Nah, otomatis ketika pariwisata udah berkembang, itu juga akan butuh keseimbangan lain. Karena pariwisata bisa berkembang kalau ada ekonomi kreatif juga. Ki Sulai, ini salah satu tokoh yang dulu ketika bersama rekan-rekannya bermain keroncong, mencakar keroncong dan bernyanyi. Kita coba Ki untuk nyanyi ya Ki ya. Program Seniman Mengajar tadi, selain saya riset, saya juga melakukan aktivitas mengajar. Kemudian hasil yang saya harapkan adalah apa yang saya bawa dalam konteks akademis, saya bisa bagikan kepada masyarakat tradisi. Misalnya bagaimana, mohon maaf, banyak seniman tradisi yang tidak memahami tentang manajemen kesenian. Sehingga mereka selalu berpatok kepada apa yang sudah ada. Nah, saya ingin berbagi keilmuan itu sehingga bagaimana kita mengemas kesenian menjadi bisa bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi seniman sendiri. Hal ini berakar dari saya menyadari bahwa Belitung adalah daerah yang sudah berkembang dalam kerangka pariwisata. Saya ingin menempatkan kesenian itu tidak hanya sebagai bumbu saja di dalam dinamika pariwisata hari ini, tetapi menjadi hal juga bisa sejajar, bahkan tidak dianggap sebelah mata, hanya sebagai pelengkap dalam pariwisata. Saya kira kesenian pun kalau dikonsep dengan baik bisa menjadi media pariwisata yang baik selain pantai. Tantangan tersulit di lokasi Mendano ya secara khusus sebenarnya tidak ada. Cuman memang agak sedikit meleset sasaran saja. Kalau awalnya sasaran saya adalah ke kalangan pemuda dan remaja ya, karena beberapa media seperti lukis sandal, lukis botol itu mestinya kan bukan ke anak-anak, tapi ke remaja dan dewasa. Cuman memang bertepatan dengan hari jadi peringatan ini, Hari Besar Republik Indonesia 17 Agustus, banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan desa. Otomatis mereka sulit sekali untuk diajak berkumpul karena mereka udah punya kesibukan sendiri. Nah, otomatis saya mencoba berpikir agar kegiatan tetap berjalan, saya mencoba merekrut yang anak-anak yang kebetulan belum banyak kegiatan. Nah, akhirnya ini pertama kali saya mencoba menerapkan lukis botol dan sandal di kalangan anak-anak, dan ternyata hasilnya juga cukup bagus. Tantangan yang ada di sini, yang jelas mengumpulkan banyak orang, mengkoordinir banyak orang. Sama secara proses kita harus memadukan banyak pendapat, kita harus meredam ego itu yang pasti. Idealis kita harus kita redam juga supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Gitu sih pada prinsipnya kalau saya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, buka. Tuh, 2, 3, 4, okay. Hambatan yang saya rasakan di sini mungkin karena saya berasal dari daerah yang serba lengkap gitu, jadi agak kesulitan untuk saya biasa pakai ini atau begini. Ketika di sini kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Kalau kesulitan mungkin bisa dibilang waktu ya, karena di dalam
kurun waktu yang 36 hari untuk membuat sebuah proyek di tempat yang memang belum pernah kita kunjungi, seperti keniscayaan. Apalagi kita hadir bersama rekan-rekan seniman yang punya proyek masing-masing, di mana masing-masing seniman punya tujuan masing-masing. Nah, ketika kita dituntut untuk mencapai sebuah tujuan bersama dalam sebuah proyek akhir, kita kadang-kadang kalah dengan egosentris masing-masing. Kita buka secara resmi, tepuk tangan yang meriah, Festival Mendanau 2018. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Untuk kesan-kesannya sendiri, itu sih saya beruntung saya ditempatkan di sini. Semoga apa yang saya dapatkan di sini bisa berguna bagi saya pribadi. Saya bisa mengerti budaya Melayu, saya bisa mengerti budaya adat di masyarakat sini, dan semoga yang ada di sini juga secara dari program saya bisa bermanfaat. Banyak pelajaran yang saya peroleh di sini. Satu, mengenai tentang lingkungan pesisir, dunia pelabuhan, dunia nelayan yang selama ini kita hanya melihat saja ya. Dan selama 1 bulan ini kita betul-betul merasakan. Ternyata bahwa di sini nelayannya sudah sangat makmur, dan banyak orang-orang yang jadi nelayan tapi padahal mereka sarjana. Mereka masih mau kembali ke kampung. Banyak sarjana yang masih mau kembali ke kampung dan dia bercocok tanam di sini. Value yang saya dapetin di sini, saya belajar banyak tentang sifat-sifat manusia ya. Ya hitungannya pengalaman spiritual ke saya sendiri. Mungkin secara general sih mereka masih suka kayak ngaret gitu. Terus kayak santai banget hidupnya. Ya flow kerja itu sih yang berasa sangat beda sih buat saya gitu. Jadi kayak saya biasa terburu-buru, biasa strict ABCD gitu. Di sini harus ya tensinya agak harus diturunin. Kesan yang utama adalah kekeluargaan sekali. Jadi anak-anak itu sudah apa ya, seperti keluarga kita. Kadang-kala ya kita udah gurau, udah saling menggoda dan sebagainya. Itu udah dimanapun kita jalan banyak anak manggil-manggil Pak Gus dan sebagainya. Ketika riset, saya harus masuk ke hutan, Dan bisa dilihat sendiri bagaimana ekstrimnya di daerah ini. Sepertinya harus turun kawan-kawan. trekkingnya sangat tidak mendukung dan bersahabat. Kemudian di perjalanan saya harus jatuh dari motor 7 meter ya ketinggian, dan sekitar 200 meter terjerembab menggunakan motor, diseret motor di jalan berbatu, dan itu bagi saya menjadi bagian penting. Dengan adanya kegiatan ini, yang tadinya mungkin lansia itu ya tahu sendiri kan kalau yang namanya orang tua tuh sulit gitu kan untuk bergabung. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, jadi mereka yang tadinya misalnya nggak mau bergabung, ngelihat kegiatan seperti ini, wah kayaknya seru nih. Jadi kumpul kan gitu kan, mau ngikutin kegiatan seperti itu. Program Seniman Mengajar jujur ya sangat berguna sih untuk kita di sini ya, terutama ini kan pulau terpencil, jadi belum pernah ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang mengajar anak-anak untuk melukis, seperti tari. Seperti kita tahu kan untuk mendapat ilmu seperti itu, apalagi seperti ini kan kita gratis, dapat cuma-cuma ya. Dengan adanya seperti ini jadi bisa menambah ilmu untuk mereka gitu, sangat bagus sekali gitu. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang dapat kami ambil gitu, yang kami petik. Nah itulah untuk menjadi kami itu tertarik dengan adanya Seniman Mengajar nih. Mudah-mudahan ini kegiatan ini bukan awal bukan akhir. Kayak dapat ini memang seterusnya dah. Sejak dari kemarin ini 2018 ya. Apalagi ada Festival Mendanau kan. Mudah-mudahan ke depannya seterusnya dan seterusnya, itu harapan kami. Kalau manfaatnya itulah kayaknya ya. Kalau memang dari seni budaya itu kan, seni budaya itu memang ingin sekarang kita gali ya. Kalau yang ada kita tingkatkan, macam di Stabul Pajar itu kan, dan juga macam ada kuliah
tari-tarian dari mulai anak-anak sampai ke ibu-ibu lansia itu kan, untuk nanti menjadi aset kami di sini itu kan, untuk sebagai nanti desa wisata ini kan, itu harapan. Ya kemarin itu kan kami sudah koordinasi juga dengan Pak Camat ya. Jadi ke depan ini bukan istilahnya untuk tahun depan, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadwalkan istilahnya ada kegiatan-kegiatan ini. Nantinya kami sendiri yang menjadwalkan di sini, untuk memang ini menjadi 1 tahun itu harus adanya dengan semacam ini gitu kan. Untuk manfaat yang kita dapat dari kegiatan Seniman Mengajar 2018 ini sangat banyak sekali. Untuk pengembangan pariwisata, promosi pariwisata itu sangat berpengaruh sekali dengan beberapa materi-materi yang diajarkan dan dibagi oleh seniman-seniman dengan keahlian ilmu mereka, itu sangat membantu sekali. Materi dari teman-teman tim Seniman Mengajar itu dari kesenian yang diajarkan itu sangat tepat sekali, karena yang awalnya kita menganggap hal biasa, ternyata setelah melewati proses-proses dari ilmu yang diajarkan dari teman-teman Seniman Mengajar itu sangat bermanfaat sekali. Harapan saya buat program Seniman Mengajar tahun depan, mungkin selain jangka waktu ini yang diperpanjang, ada riset lanjutan setelah si seniman positif diterima di program itu. Karena sewaktu saya di sini cukup kesulitan sih cari logistik untuk berkarya gitu. Jadi mungkin bisa jadi kita mempersiapkan dulu di daerah kita, karena udah kenalan dengan kebutuhan kita, jadi nggak terlalu repot di sini. Rentang waktu kalau memang bisa diperpanjang, tentu akan lebih menyenangkan. Kita bisa buat proyek yang betul-betul menyatu dengan masyarakat. Karena saya jujur mengakui bahwa sedikit banyak saya lebih memaksakan masyarakat untuk menjalani proyek saya. Saya tidak bisa membuat saya menjadi masyarakat dan membuat proyek bersama. Seperti menarik, ditarik, tarik ya. Mungkin sarannya sih untuk Seniman Mengajar ke tahun depannya, mungkin waktunya kurang deh kalau 1 bulan. Mungkin lebih banyak lagi, bisa 2 bulan, karena jujur kalau waktu 1 bulan itu sangat cepet banget Bang untuk program, untuk membentuk penarian, untuk program kita membuat karya tari. Semoga tahun depan kegiatan Seniman Mengajar ini bisa lebih lama lah, paling nggak 2 bulan, seperti itu. Hari kami berada di pulau ini, kami dilahirkan kembali menjadi manusia. 36 hari kami bersama-sama, kami menjelajahi pulau ini. Saudara kami seniman yang suka mandi di laut. Saudara kami seniman yang suka karaoke setiap sore dengan goyangan dahsyatnya. Seniman kami yang suka memberikan pengetahuannya yang banyak sekali. Masyarakat Suakwal, masyarakat Pulau Mendanau, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendidik kami menjadi seorang manusia, telah memberikan alternatif jalan berpikir kami sebagai seorang seniman, bahwa tanpa masyarakat seniman bukan apa-apa. 36 hari dan besok kami akan meninggalkan pulau ini yang telah melahirkan kami kembali menjadi manusia. Kepada masyarakat Pulau Mendanau, kepada masyarakat Suakwal, kepada masyarakat Petaling, kepada masyarakat Selat Nasik, kami ucapkan
Beribu terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Festival Mendanau 2018 untuk generasi Pulau Mendanau lebih sukses. Yang paling merindungan buat saya, karena selama ini saya banyak berteman dengan anak-anak khusus untuk lukis botol dan lukis sandal. Pasti setelah pulang dari sini saya akan merindukan mereka. Banyak anak-anak yang memang datang, mereka serius, tapi ada yang datang hanya ngusilin temennya. Ada yang pengen belajar tapi bikin berantakan, dan kita harus sabar. Saya selalu ngomong, udah nggak usah takut-takut bikin karya, nggak usah takut-takut menggores. Kalau misalnya saat ini salah, nanti bisa diulang lagi, yang kedua kita akan lebih baik. Saya selalu bilang gitu. Dan mereka akan selalu saya ingat. Ya. Yang paling dirindukan itu guyup rukunnya, gotong royongnya, ramah yang luar biasa. Jadi itu sih Bang, sosial di sini tuh sangat luar biasa. Saya akan merindukan bagaimana masyarakat yang survive dengan kehidupan mereka. Satu pertanyaan dasar yang selalu mengganggu saya sampai sekarang adalah, apa sih yang membuat orang Pulau Mendanau ini bahagia? Cara mereka berbahagia itulah yang saya pelajari selama di sini. Tentu saja akan saya rindukan bagaimana mereka menyikapi hidup yang bagi saya yang bukan orang asli sini sangat monoton. Tapi bagi mereka itu tidak seperti itu. Jadi banyak logika-logika terbalik yang kemudian membuat saya belajar menjadi manusia kembali di sini.